Dan suaminya ini menghukum wanita tersebut dengan cara merobek mulutnya dari kuping kanan sampai kuping kiri. Halo, welcome back to my channel dengan aku Tusi. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja ya, amin. Apakah kalian sudah siap dengan cerita lain di Tusi Top 5? Di Tusi Top 5 kali ini, aku akan membahas cerita yang sebenarnya aku ini juga takut dengan cerita-cerita ini. Tapi karena aku mau memberikan informasi ke kalian, jadi aku akan memberikan kalian cerita tentang 5 hantu legendaris di Jepang. Tapi sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel aku dan juga like video ini ya, oke? Jadi langsung aja kita masuk ke hantu nomor 1. Di nomor 1 ada Kuchisake Onna. Kuchisake Onna adalah salah satu yurei atau hantu kematian di Jepang yang kalau diartikan namanya ini menjadi wanita bermulut robek. Kuchisake Onna adalah seorang istri yang pada masa dia hidup, suaminya menghukum wanita ini karena Kuchisake Onna melakukan perzinahan. Dan suaminya ini menghukum wanita tersebut dengan cara merobek mulutnya dari kuping kanan sampai kuping kiri. Sejak saat itulah hantu dari Kuchisake Onna ini selalu bergentayangan untuk membalas dendam. Hantu ini akan muncul dengan wujud seorang wanita yang menggunakan masker operasi ya, bukan masker wajah, sambil menggenggam senjata tajam seperti gunting. Nah, hantu ini akan mendekati korbannya pada malam hari dan bertanya dengan niat jahat. Dia akan bertanya kepada korbannya, "Watashi kirai?" Yang artinya, apakah saya cantik? Kalau orang yang ditanya ini menjawab tidak, Kuchisake Onna akan langsung membunuh korbannya. Dan kalau korbannya menjawab iya, hantu ini akan membuka maskernya dan menunjukkan wajah aslinya. Sambil senyum lebar dan menunjukkan gigi-gigi tajamnya, dia menanyakan kepada korbannya, "Kalau sekarang gimana?" Sebenarnya kalau ketemu sama hantu ini tuh nggak ada win-win solution mau bilang iya atau enggak. Karena kalau bilang enggak, korbannya itu akan langsung dibunuh. Tapi kalau bilang iya, korbannya akan langsung dibuat cantik sama seperti dirinya, yaitu dia akan merobek mulut korbannya dari kuping kanan sampai kuping kiri, dan korbannya ini akan tetap mati. Jadi nggak ada win-win solution. Nah, rumor dari Kuchisake Onna ini kembali merebak pada tahun 1979 dan hal ini sempat membuat kepanikan di antara warga Jepang. Sampai sejumlah sekolah mewajibkan murid-muridnya pulang bergerombol dan ditemani oleh guru atau orang tua mereka. Karena muncul beberapa laporan yang mengatakan kalau ada wanita bermasker yang mengejar-ngejar anak sekolah. Ya itulah tadi cerita mengerikan tentang hantu nomor 1 dan kita akan langsung menuju hantu nomor 2. Di nomor 2 ada Hanako-san. Hanako-san ini adalah Bloody Mary-nya orang Jepang. Toire no Hanako atau hantu toilet Hanako-san adalah roh yang bisa dipanggil. Tapi catatan, kalau kalian mau panggil Hanako-san, kalian harus memiliki nyali yang besar atau sangat berani. Hantu Hanako-san ini diyakini merupakan korban dari Perang Dunia Kedua. Jadi, waktu ada serangan udara di Jepang, Hanako ini ngumpet di dalam toilet waktu sekolahnya ini terbakar habis. Dan dia tewas di dalam bilik toilet nomor 3 di lantai 3 toilet perempuan sekolahnya. Dan hal ini juga diyakini kenapa Hanako-san selalu muncul di bilik toilet nomor 3 di lantai 3
toilet perempuan pada sekolah-sekolah di Jepang. Ingat, bilik toilet ketiga, toilet perempuan lantai 3. Hanakosan ini bisa dibilang seperti Bloody Mary. Karena kalau kalian mau panggil rohnya, kalian ini harus ketok pintu 3 kali dan bertanya, "Hanako imasuka?" Yang artinya, "Hanako, kamu ada di dalam." Dan Hanako akan menjawab iya dengan suaranya yang kecil, diikuti dengan pintu toilet yang terbuka pelan-pelan dan menampakkan wujudnya, yaitu seorang anak perempuan yang memakai seragam yang dipenuhi dengan darah yang keluar dari dalam kloset. Nah, inilah kenapa kalau kalian mau panggil rohnya Hanako, kalian harus mempunyai nyali yang sangat besar atau sangat berani. Karena kalau kalian takut waktu lagi manggil Hanako, Hanako akan membuka pintunya lalu menyeret kalian yang manggil rohnya ini ke dalam kloset yang berakhir di neraka. Cerita Toire no Hanako ini sangat terkenal di Jepang, bahkan dijadikan challenge atau tantangan di antara anak-anak SD. Yaitulah tadi cerita hantu sekolah di Jepang yang berada di nomor 2. Sekarang kita akan masuk ke hantu nomor 3. Di nomor 3 ada teke-teke. Hantu teke-teke ini biasa muncul di daerah urban atau muncul di jalanan. Dan nama teke-teke ini diambil dari suaranya yang kalau jalan menghasilkan bunyi teke-teke. Cerita hantu teke-teke ini juga terjadi pada saat Perang Dunia Kedua, di mana ada seorang wanita yang diperkosa oleh tentara Amerika. Dikarenakan oleh hal tersebut, wanita ini melompat dari jembatan yang di bawahnya ada kereta yang lagi melaju. Nah, saking kencengnya kereta ini, tubuh dari wanita tersebut terbelah menjadi 2. Sebenarnya setelah ditabrak itu, wanita ini mencoba untuk mencari pertolongan dan merangkak ke stasiun. Sampai ada seseorang yang melihat dia, tapi bukannya menolong wanita ini, orang itu malah menutupi wanita ini dengan plastik dan membiarkannya mati perlahan. Hal inilah yang membuat roh wanita tersebut bergentayangan. Selain untuk mencari setengah badannya yang hilang, dia ini mau membalas dendam atas kemarahannya terhadap manusia yang tidak memiliki rasa kemanusiaan. Hati-hati, manusia yang tidak memiliki rasa kemanusiaan akan disamperin sama teke-teke. Nah, hantu teke-teke ini akan muncul dengan setengah badannya aja dari pinggang ke atas. Dan walaupun dia nggak punya kaki, hantu ini bisa berjalan dengan sangat cepat untuk mengejar korbannya sambil terus menghasilkan suara teke-teke. Dan kalau si korban ini nggak beruntung, teke-teke akan langsung membelah badan korbannya menjadi 2 dengan sabit yang selalu dibawanya, dengan perlahan-lahan agar korbannya ini bisa merasakan kesakitan yang dialami oleh teke-teke. Yang bikin takut lagi, katanya orang yang baca cerita teke-teke ini bakal melihat teke-teke di jalanan beberapa hari ke depan. Udah, kalau gitu kita selesai aja ngomongin cerita nomor 3 tentang teke-teke dan langsung masuk ke nomor 4. Di nomor 4 ada Oiwa. Cerita Oiwa ini terjadi berdasarkan kisah nyata yang terjadi pada abad ke-17. Di mana pada saat itu Oiwa adalah seorang wanita cantik yang menikah dengan seorang samurai yang bernama Iemon yang sangat mencintai dia. Tapi ada wanita lain yang mencintai Iemon dan wanita ini iri terhadap pernikahan dari Iemon dan Oiwa. Karena kecemburuannya ini, dia memberikan krim kepada Oiwa
kayak skincare gitu. Tapi ternyata krim ini sudah dicampur dengan racun. Nah, racun ini akhirnya dipakai sama Oiwa dan menyebabkan mukanya jadi rusak. Matanya turun sebelah dan rambutnya rontok. Tapi Oiwa ini nggak ngeh sama perubahan di mukanya. Ya mungkin pada saat itu cermin itu mahal. Jadi Oiwa nggak mau beli atau cermin itu langka. Gitulah. Sampai suaminya si Iemon ini ngeh kalau istrinya ini berubah dari cantik menjadi buruk rupa. Dan akhirnya mau menceraikan Oiwa yang membuat keinginan dari Oume ini terwujud. Emang ya laki-laki udah jelek kayak gak mau. Agar mereka berdua bisa menikah, si Iemo dan Oume menyuruh teman Iemon untuk memperkosa Iowa agar perceraian antara Iemon dan Iowa berjalan dengan lancar. Tapi waktu temannya ini ketemu sama Iowa, dia kaget dengan tampangnya Iowa yang sangat buruk rupa. Dan bukannya malah memperkosa Iowa, dia malah kasih cermin ke Iowa sampai Iowa ini kaget dengan perubahan mukanya yang sangat buruk rupa. Nah, karena Iowa ini kaget sama perubahan mukanya dan gak percaya kalau mukanya menjadi buruk rupa, terus dia juga gak terima dengan perubahan mukanya, saat itu juga Iowa langsung bunuh diri dengan pedang yang dibawa oleh teman dari suaminya ini sambil menyebutkan nama suaminya di nafas terakhirnya. Ioman. Pada malam pernikahan Iemon dengan Oume dan waktu Iemon mau membuka penutup muka dari Oume ini, tiba-tiba muka yang dia lihat adalah muka dari Iowa yang buruk rupa. Saking kagetnya dia tiba-tiba melihat muka Iowa yang udah mati ini, langsunglah Ioman mengambil pedangnya dan membunuh istri barunya tersebut. Nah, karena yang namanya karma ini does exist, akhirnya Iemon juga dibunuh oleh saudara laki-laki dari Iowa. Begitulah cerita sadis dari hantu Iowa. Sekarang kita akan masuk ke hantu nomor 5. Yaitu Okiku. Okiku yang satu ini bukan sebuah boneka yang sudah pernah aku ceritakan di Tusi Top 5 sebelumnya. Tapi Okiku yang ini adalah sosok hantu yang kemudian kalian semua tahu lewat film The Ring, yaitu Sadako. Tapi cerita Okiku dan Sadako ini tidak sama. Yang sama adalah kalau mereka berdua ini adalah hantu yang keluar dari sumur. Tapi Okiku gak keluar dari TV kayak Sadako. Okiku menjadi hantu yang bergentayangan karena Okiku ini... Hey, shut up you motorcycle. Okiku menjadi hantu bergentayangan karena dia dibunuh dengan cara dimasukkan ke dalam sumur oleh tuannya yang bernama Aoyama. Okiku ini dibunuh karena dia dituduh memecahkan piring kesayangan dari Aoyama. Jadi awalnya Okiku ini adalah seorang pelayan yang bekerja di keluarga Aoyama. Okiku diberikan pekerjaan yang mengharuskan dia menjaga benda pusaka milik tuannya, yaitu 10 buah piring. Suatu hari, waktu Okiku sedang menghitung piring milik tuannya ini, dia menghitung cuma sampai 9. Lalu dia terus-terusan menghitung piringnya. Ichi, ni, san, yo, go, roku, shichi, hachiku. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Terus-terusan, ngitung cuma sampai 9. Karena tuannya ini sangat marah, piringnya hilang 1, dibunuhlah si Okiku ini dengan cara diceburin ke sumur hidup-hidup. Dan akhirnya arwahnya tidak tenang dan bergentayangan. Sampai setelah dimasukkan Okiku ke dalam sumur, setiap malam keluarganya mendengar suara teriakan dari dalam sumur. Selain itu, hantunya juga akan merangkak keluar sumur sambil berulang-ulang menghitung dari 1 sampai 9.
Dan kalau nggak ada yang melengkapi dengan angka Ju atau 10, Okiku ini akan langsung teriak. Nah, sampai dengan saat ini sumur Okiku masih ada dan menjadi daya tarik wisatawan, yaitu sumur Okiku yang berada di Himeji Castle. Ya itulah tadi cerita hantu terakhir yang ada di Tusi Top 5, kisah tentang 5 hantu legendaris Jepang. Gimana, serem gak? Karena aku juga merasakan keseraman yang sama. Bahkan ngebayangin aja udah merinding. Oke, terima kasih untuk kalian yang sudah nonton video ini. Kalau kalian mau request untuk next Tusi Top 5, langsung aja komen di bawah ini. Jangan lupa juga untuk subscribe channel aku dan juga like video ini. See you on the next video and bye.